أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insya Allah pada hari ini Mutia tidak sendirian. Di samping Mutia sudah ada narasumber yaitu Ustadz Beben Mubarok MA yang akan mengisi tausiah selama 1 jam ke depan untuk menambah ilmu untuk para pemirsa. Nah langsung saja kita sapa terlebih dahulu sebelum kita membahas suatu tema. Assalamualaikum Pak Ustadz Beben. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat dan walafiat insya Allah. Iya, kuat ya Pak Ustadz ya. Sampai azan Insyaallah. maghrib insya Allah. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Segala musibah, masalah, sesuatu itu pun ada hikmahnya. Nah, di bulan puasa Ramadan ini pasti ada hikmahnya. Dan apa sih hikmah di bulan puasa Ramadan ini? Langsung saja kita tanya ke narasumber kita. Pak Ustadz, apa sih hikmah di puasa Ramadan ini? Sebelumnya mungkin sapa terlebih dahulu pemirsa yang ada di rumah. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi ja'ala syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwatu iman, pemirsa curhatan kalbu yang berbahagia. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali sama-sama mengkaji dan memahami tentang nilai-nilai Islam menjelang kita berbuka saum. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan ini merupakan bagian yang terpenting buat kita untuk seluruh ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan solehah. Ihwat iman rahimakumullah. Di dalam Tajid Sahih Bukhari, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat mau melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Dan itu Rasulullah bersama sahabat ada di penghujung bulan Sa'ban. Maka para sahabat dengan Rasulullah sudah kumpul menunggu datangnya waktu maghrib. Maka ketika Rasulullah SAW melihat para sahabat sudah baris duduk rapih, Rasulullah tegak berdiri menatap dengan seksama melihat matahari yang mau terbenam. Kenapa demikian? Karena kalau matahari terbenam berarti datanglah waktu maghrib. Rasulullah SAW melihat bulan begitu jelas, melihat matahari begitu jelas dan mau terbenam. Dan ketika matahari terbenam, tandanya ghurub. Maka matahari terbenam, muncullah bulan. Bulan itu yang disebut dengan hilal buat sekarang. Maka apa yang terjadi? Ketika Rasulullah melihat bulan muncul sebagai hilal, beliau dengan setengah berteriak mengatakan, "Marhaban ya mutahhir." Selamat datang wahai yang mensucikan. Subhanallah. Maka para sahabat ketika itu mendengar ucapan seperti itu Rasulullah, "Marhaban ya mutahhir." Dia bertanya, "Man hiya ya Rasulullah al-mutahhir?" Ya Rasulullah, siapa yang Anda maksud mutahhir itu? Faqala, Rasulullah menjawab, "Al-mutahhir hiya syahrul Ramadan." Yang aku maksud selamat datang yang mensucikan itu adalah
kita besok kedatangan bulan suci Ramadan dan aku melihat hilal dengan jelas, bertanda besok kita melakukan saum di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Maka ikhwat iman sekalian rahimakumullah, kenapa Rasulullah mengatakan bulan suci Ramadan sebagai bulan mutahhir, bulan yang mensucikan? Mensucikan dari apa? Kata Nabi, mensucikan minad dunubi wal ma'asi. Jadi Ramadan itu mensucikan dari dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Makanya luar biasa sekali. Hikmahnya dengan saum di bulan Ramadan, hikmahnya dengan Allah memberikan 1 bulan untuk kita memaksimalkan kita beribadah kepada Allah. Bisa bayangkan, mungkin 11 bulan kita bergelimang dengan dosa, dengan kealpaan. Tidak ada manusia yang tidak salah. Tidak ada manusia yang tidak hilaf berbuat dosa dan kemaksiatan. Maka Allah mendatangkan 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan, untuk kita saum, untuk kita membakar dosa dan kemaksiatan kita, supaya terhapus dari diri kita. Hikmah terbesar saum buat kita sebagai muslim, bagaimana saum itu digunakan untuk kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kembali lagi kepada dalilnya ya Pak Ustadz, kullu bani Adam khata'. Betul, ya. Karena setiap bani Adam atau umat Nabi Muhammad itu pasti punya salah. Nah, seorang nabi pun juga pernah salah, makanya seorang nabi aja sudah beristighfar setiap hari. Betul. 1 kali, apalagi kita nih pemirsa di rumah. Makanya di dalam bulan Ramadan ini sebaiknya kita banyak-banyak beristighfar, bentar ya. Dan hikmahnya kira-kira apa lagi nih Pak Ustadz? Iya, selain Allah memberikan kesempatan kita untuk memohon ampun kepada Allah, kemudian kita juga beramal salih. Kenapa? Sebab amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang melakukan nilai ibadah yang sunnah, maka pahalanya seperti yang wajib. Dan barang siapa yang melakukan ibadah atau nilai-nilai ibadah yang wajib, maka pahalanya Allah akan lipat gandakan 70 sampai dengan 700 kali lipat. Maka para sahabat itu ketika selesai sholat maghrib, mereka itu pamit kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya pamit dulu, mau kemana? Mau pulang dulu. Sampai separuh masjid itu pulang. Tapi ketika menjelang datang waktu Isya, mereka sudah kumpul kembali. Ditanya sama Rasulullah, tadi kamu kemana pulang? Saya Rasulullah ke rumah dulu, memberitahukan kepada keluarga, istri dan anak-anak bahwa besok kita akan saum. Dia bawa anak dan istrinya untuk memakmurkan masjid dan untuk menghidupkan bulan suci Ramadan. Kemudian sahabat lagi tanya, kamu tadi dari mana? Ya Rasulullah, tadi saya pulang dulu. Kenapa? Mengganti pakaian yang terbagus, yang terbaik yang aku punya, supaya Allah memberikan berkah dan melipat gandakan pahala yang akan aku lakukan. Kemudian tanya lagi, yang ketiga, ya Rasulullah, Rasul nanya, tadi kamu kemana dulu? Ya Rasulullah, saya tadi tidak ke rumah, tapi kemana? Saya ke pasar dulu. Ngapain? Saya membeli pakaian karena aku tidak punya yang bagus, tidak punya yang baik pakaiannya, maka aku membeli ke pasar dan aku pakai sekarang supaya Allah lipat gandakan pahala yang aku pakai ini dan memberikan berkah. Jadi sahabat itu membeli pakaian itu yang baru di awal Ramadan supaya kepakai di bulan Ramadan dan itu dilipat gandakan. Beda dengan kita kan? Coba kita membeli pakaiannya yang baru kapan? Pas mau mepet. Akhir Ramadan. Dipakainya pas bulan Syawal, Lebaran. Tanggal 1 Syawal dengan bulan Ramadan kaifiahnya sama apa tidak? Tentu berbeda. Nah, inilah mungkin bedanya kita dengan para sahabat dahulu ya. Mudah-mudahan ada hikmah. Iya, nanti kita kelanjutan kembali ya, karena memang zaman umat Nabi dahulu ya, memang itu gembira sekali ketika bulan Ramadan dah